Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz-Ustazah, yang saya hormati ayah bunda. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Putri Widodo. Saya biasa dipanggil Naila. Saya dari kelas 4 Al-Buruj. Di sini saya akan mempresentasikan proyek pembelajaran saya yang berjudul Sukasi atau Sumur Kartu Cerita Fiksi. Sukasi adalah sebuah sumur tari yang menerapkan hubungan gaya dan gerak dan terdapat cerita fiksi di dalamnya. Sebelum saya membuat proyek, saya membutuhkan alat dan bahan. Alatnya yaitu pensil, penghapus, penggaris, gunting, cutter, tembak lem, palu, tang, kuas, dan gergaji. Bahannya yaitu kaleng bekas, kayu halus, kain flanel, tembak lem, magnet, stik es krim, isi lem tembak, kawat, paku, dan juga palu. Cara membuatnya yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lubangi samping kaleng. Yang ketiga, pasang kayu halus sebagai penyangga. Yang keempat, memasang kawat pada kayu dan kaleng. Yang kelima, memasang kayu halus bagian atas. Yang keenam, masukkan spool pada kayu halus yang kecil. Yang ketujuh, memasang kawat pada kayu halus. Yang kedelapan, membuat timba. Tutup botol dilapisi kertas tebal atau kardus kemudian dibungkus flanel. Terus menempelkan magnet ke timba. Lalu membuat pegangan timba pada tali sumur. Lalu melapisi sumur dengan kain flanel. Lalu membuat kerangka atap pada sumur dengan 2 stik es krim ditempelkan pada penyangga sumur, kemudian direkatkan. Yang terakhir, memasang 2 kayu halus di ujung stik es krim. Sukasi adalah sebuah sumur tari yang menerapkan hubungan gaya dan gerak dan terdapat cerita fiksi di dalamnya. Di sini ada foto keluargaku dengan berbagai karakteristik. Di sini ada ayahku, ibuku, aku, dan juga adikku. Umur ayah 44 tahun. Umur ibu 34 tahun, umurku 10 tahun, dan umur adik 7 tahun. Hobi ayah membaca, hobi ibu traveling, hobiku bernyanyi, dan hobi adik bermain sepak bola. Sumur tari Sukasi bekerja dengan menggunakan hubungan gaya dan gerak. Selanjutnya saya akan menceritakan cerita fiksi yang sudah saya dapat, yaitu Asal Mula Danau Toba. Ceritanya, alkisah pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Sehari-hari ia bekerja sebagai pedagang dan juga biasanya menangkap ikan di sungai dekat gubuknya. Pada suatu hari, Toba memancing ikan di sungai. Ia ingin mendapatkan ikan besar agar bisa dimakannya dan sisanya dijualkan ke pasar. Terpenuhilah harapannya itu. Kemudian Toba mendapatkan ikan besar yang bersisi emas. Kulitnya, sisinya kuning keemasan ketika terkena sinar matahari. Lalu Toba pun melepaskan ikan itu dari kailnya. Lalu terjadilah sebuah keajaiban. Ikan itu berubah menjadi wanita cantik jelita wajahnya. Lalu Toba hanya berdiri melongo dengan mata membulat. Lalu putri pun mengenalkan namanya. "Namaku Putri, Tuan," kata putri. "Aku telah menjadi makhluk apapun yang menyentuhku, lalu pun aku berubah menjadi manusia seperti Tuan ini." Lalu pun Toba ingin menikahi sang putri. Lalu Toba pun mengungkapkan rasa itu kepada putri. Lalu keduanya pun menikah. Kebahagiaan pun melengkap
ketika lahirnya anak yang bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang kuat, tapi dia gak pemalas. Untuk mengantarkan bekal makanan ayahnya pun dia sedang bermalas-malasan. Lalu pada suatu hari Putri menyuruh Samosir untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir kerap menolak, tapi karena dipaksa terus-menerus, akhirnya Samosir pun mau meskipun dengan wajah bersungut-sungut. Akhirnya Samosir pun berjalan menuju ladang untuk mengantarkan makanan untuk ayahnya. Pada di tengah perjalanan, Samosir merasa lapar. Akhirnya Samosir membuka makanan dan minuman untuk ayahnya itu. Dimakanlah makanan dan minuman untuk ayahnya itu, dan melainkan dibagi sedikit. Lalu Samosir pun berjalan dan menuju ke ladang. Toba telah sangat merasa lapar karena bekerja sejak pagi. Akhirnya membuka bekal untuk memakannya. "Kenapa jatah makanan dan minumanku tinggal sedikit?" tanyanya dengan raut wajah kesal. Seolah tidak melakukan kesalahan, Samosir pun menjawab, "Tadi di perjalanan aku makan sedikit jatah makanan ayah, tapi tidak semua aku habiskan, bukan?" Lalu Toba pun marah, dan Toba langsung mengeluarkan upatannya itu. "Dasar anak keturunan ikan engkau ini," kata Toba. Maki Toba kepada anaknya. Lalu Samosir pun berlari menuju rumahnya dan menceritakan cacian dan makian ayahnya itu kepada ibunya. Ibu Samosir merasa sangat bersedih karena Toba telah melanggar sumpahnya untuk tidak menyebutkannya berasal dari ikan. Lalu pun Putri dan Samosir berpegangan. Keajaiban pun terjadi. Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya ada air yang menyembur dari bawah. Lalu dari bawah air itu bukannya semakin berkurang namun semakin banyak. Kemudian lembah permukiman Toba pun tergenang. Dan lama kelamaan pemukiman itu menjadi danau yang sangat luas. Kemudian penduduk menamakan danau itu Danau Toba, dan ada pulau yang di tengah Danau Toba itu yang bernama Pulau Samosir. Yang aku pelajari dari proyekku adalah: yang pertama, keberagaman karakteristik di keluarga; yang kedua, hubungan gaya dan gerak, gaya magnet; yang ketiga, jenis-jenis teks fiksi atau unsur-unsur intrinsik puisi; yang keempat, karya 3 dimensi; dan yang kelima, menghitung keliling dan luas bangun datar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.